Soal nomor 1. Berikut yang bukan makna proklamasi kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945 bagi Indonesia adalah A. Merupakan hadiah dari bangsa Jepang. B. Merupakan jembatan emas bangsa Indonesia untuk menata kehidupannya. C. Terbebasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. D. Lahirnya NKRI yang merdeka dan berdaulat. Ya, benar. Yang bukan makna proklamasi kemerdekaan adalah A. Merupakan hadiah dari bangsa Jepang. Soal nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Perundingan Linggarjati. 2. Pertempuran Margarana di Bali. 3. Perundingan Renville. 4. Pertempuran 10 November di Surabaya. 5. Perundingan Rumroyen. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3. B. 1, 3, dan 5. C. 2, 3, dan 4. D. 3, 4, dan 5. Ya, benar sekali. B. 1, 3, dan 5. Perundingan Linggarjati, Perundingan Renville, dan Perundingan Rumroyen. Soal nomor 3. Pertempuran Ambarawa diawali oleh mendaratnya tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Bethel di Semarang. Tentara sekutu mendarat di Semarang pada tanggal A. 17 Oktober 1945. B. 18 Oktober 1945. C. 19 Oktober 1945. D. 20 Oktober 1945. Hebat, benar sekali. D. 20 Oktober 1945. Soal nomor 4. Hasil perundingan Linggarjati menyatakan bahwa Belanda mengakui wilayah RI secara de facto yang meliputi A. Sumatera, Jawa, dan Bali. B. Sumatera, Jawa, dan Madura. C. Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. D. Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Ya, benar. D. Sumatera, Jawa, dan Madura. Soal nomor 5. Perhatikan nama mata uang berikut. 1. Mata uang The Java Sheban. 2. Mata uang Kerajaan Nusantara. 3. Mata uang pemerintah Hindia Belanda. 4. Mata uang pemerintah pendudukan Jepang. 3. Mata uang sebagai tanda pembayaran yang sah pada masa awal kemerdekaan yaitu A. 1, 2, dan 3. B. 2, 3, dan 4. C. 1, 2, dan 4. D. 1, 3, dan 4. Benar sekali, hebat. D. 1, 3, dan 4. Soal nomor 6. Peristiwa pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945 merupakan pertempuran yang sangat dahsyat
karena menelan korban yang sangat besar baik dari rakyat Indonesia maupun pihak sekutu. Untuk mengenang peristiwa tersebut, setiap tanggal 10 November kita peringati sebagai hari A. Sumpah Pemuda, B. Pahlawan, C. Kebangkitan Nasional, D. Kartini. Ya, benar sekali. B. Hari Pahlawan. Soal nomor 7. Perundingan antara Indonesia dengan pihak Belanda yang dilaksanakan di atas kapal perang Amerika Serikat merupakan perundingan A. Linggarjati, B. Rumroyen, C. Renville, D. Konferensi Meja Bundar. Ya, benar. C. Perundingan Renville. Soal nomor 8. Kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN tidak terbatas hanya pada satu bidang. Berikut contoh kerjasama ASEAN di bidang ekonomi adalah A. Perjanjian ekstradisi, B. Penanggulangan narkoba, C. Pengiriman duta dan konsul, D. Mendirikan pabrik bersama. Hebat, benar sekali. D. Mendirikan pabrik bersama. Soal nomor 9. Negara kita masih membeli berbagai barang dari luar negeri karena A. Negara Indonesia masih miskin, B. Indonesia tidak dapat membuat apa-apa, C. Pada jenis barang tertentu belum bisa dibuat di dalam negeri, D. Barang luar negeri lebih bagus. Ya, benar sekali. C. Pada jenis barang tertentu belum bisa dibuat di dalam negeri. Soal nomor 10. Dalam mengembangkan budaya bangsa Indonesia, agar sejajar dengan negara lain, kita seharusnya A. Melestarikan budaya daerah, B. Memperluas pergaulan dengan berbagai bangsa, C. Memanfaatkan iptek dengan baik, D. Menyerap budaya asing yang bersifat modern. Ya, benar. A. Melestarikan budaya daerah. Soal nomor 11. Indonesia kaya akan seni dan budaya. Salah satu keuntungan yang dimiliki bangsa Indonesia dengan kekayaan budaya bangsa pada era global adalah A. Meningkatnya industri pariwisata Indonesia, B. Memberi kesempatan budaya Indonesia mewarnai budaya dunia, C. Menjadikan warisan budaya Indonesia sebagai rujukan warisan dunia, D. Memiliki potensi investasi yang sangat tinggi. Hebat, benar sekali. C. Menjadikan warisan budaya Indonesia sebagai rujukan warisan dunia. Soal nomor 12. Salah satu cara menyikapi dampak globalisasi adalah A. Memanfaatkan teknologi komunikasi untuk kejahatan, B. Menerima semua budaya asing tanpa sikap selektif, C. Meniru pengaruh globalisasi yang positif, D. Meniru gaya hidup konsumtif.
Ya, benar sekali. C. Meniru pengaruh globalisasi yang positif. Soal nomor 13. Kerjasama ASEAN dalam menangani masalah narkoba merupakan kerjasama di bidang A. Politik, B. Sosial, C. Ekonomi, D. Keamanan. Ya, benar. B. Kerjasama di bidang sosial. Soal nomor 14. AFTA merupakan perwujudan kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN. Pembentukan AFTA merupakan kerjasama negara-negara ASEAN di bidang A. Sosial budaya, B. Pertahanan, C. Ekonomi, D. Politik. Ya, benar. C. Ekonomi. AFTA merupakan kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi. Soal nomor 15. ASEAN Defense Ministers Meeting, ADMM, adalah contoh kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang A. Budaya, B. Politik, C. Pendidikan, D. Kesehatan. Ya, benar. B. Politik. Soal nomor 16. Kegiatan sesuai gambar merupakan kerjasama ASEAN dalam bidang A. Olahraga, B. Pendidikan, C. Budaya, D. Politik. Ya, benar. A. Kerjasama dalam bidang olahraga. Soal nomor 17. Suatu proses transformasi atau perubahan dari suatu perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkat di berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat merupakan pengertian dari A. Akulturasi, B. Modernisasi, C. Globalisasi, D. Sosialisasi. Ya, benar sekali. B. Modernisasi. Soal nomor 18. Modernisasi pada umumnya berhubungan dengan kemajuan A. Infrastruktur, B. Ekonomi, C. Pemerintahan, D. Teknologi. Hebat, benar sekali. D. Teknologi. Soal nomor 19. Dampak positif dari penemuan teknologi sesuai gambar adalah A. Pekerjaan cepat selesai, B. Menghemat biaya produksi, C. Komunikasi mudah dilakukan, D. Waktu untuk mencapai suatu tempat lebih cepat. Benar sekali. D. Waktu untuk mencapai suatu tempat lebih cepat. Soal nomor 20. Dampak negatif dari penemuan teknologi sesuai gambar adalah A. Pekerjaan lebih cepat selesai, B. Tidak membutuhkan banyak tenaga, C.
C. Menambah banyak pengangguran. D. Lebih hemat dan efisien. Luar biasa hebat, benar sekali. C. Menambah banyak pengangguran.